Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah, pada kali ini Bapak akan menjelaskan soal cerita tentang operasi bilangan ya. Pada intinya di dalam soal cerita ini yang harus kita pahami itu adalah bagaimana membuat model matematika dari soal cerita tersebut. Nah, apa itu model matematika? Yaitu mengubah bahasa di dalam kehidupan sehari-hari ya, di dalam cerita tersebut ke dalam operasi matematika ya. Nah, berarti artinya kita harus mengenal bahasa-bahasa apa saja yang digunakan di dalam operasi bilangan tersebut ya. Perhatikan di sini. Nah, yang kita coba perhatikan yang sering keluar itu ya, misalkan gini, untuk penjumlahan itu misalkan ada kata-kata ditambah lagi, naik, dibeli lagi, jumlah seluruhnya. Berarti ini sebenarnya adalah bahasa-bahasa yang digunakan untuk operasi penjumlahan. Ditambah lagi itu misalkan gini, ibu membeli minyak 5 kilo, ditambah lagi 3 kilo. Berarti nanti angkanya ditambah. Naik, misalkan ada kata-kata suhu. Suhu awal 30 derajat, kemudian naik 4 derajat, berarti angkanya ditambah. Dibeli lagi juga seperti itu ya, sudah paham semuanya. Kemudian ada kata-kata yang seperti ini, jika ada kata-kata selisih, turun, berkurang, dipotong, dijual lagi, sisa, diberikan. Nah, ini sebenarnya adalah bahasa-bahasa untuk pengurangan. Selisih misalkan ya, selisih antara umur Andi dengan Budi, berarti kalau selisih itu dikurang. Turun juga seperti itu ya. Sisa ya, ibu mempunyai kelereng, diberikan kepada Budi. Nah, sisanya berarti dikurang. Nah, kemudian ada operasi yang ini yang sering keliru itu ya, yaitu yang perkalian. Saya ada kata-kata dari ya, seperempat dari jumlah kelereng misalkan, berarti kalau dari itu dia dikali ya. Ada juga kata-katanya sepertiganya dijual. Berarti kalau sepertiganya itu berarti sepertiga dikali luas lahan itu. Nah, itu yang disebut dengan dikali. Yang bagian juga. Kemudian ada untuk kata-kata yang seperti ini ya, pembagian. Biasanya kata-katanya seperti dibagikan. Nah, jika ada kata tiap-tiap atau setiap ya. Setiap pakaian itu memerlukan setengah meter, sedangkan kainnya ada 20 meter. Maka berapakah pakaian yang dapat dibuat? Berarti dia dibagi. Ya, masing-masing juga kalau dia ditanyakan terpisah, berarti biasanya itu adalah dibagi. Tetapi masing-masing juga kadang digunakan untuk perkalian. Maka diperhatikan bahasa seperti itu ya. Nah, contoh. Nah, misalkan seperti ini. Perhatikan ada contoh soal. Ya. Yang pertama, Pak Budi membeli 6 dus buah apel, di mana masing-masing dus berisi 14 buah. Kemudian ia membeli apel lagi sebanyak 12 buah. Jika seperempatnya diberikan kepada 3 orang keponakannya sama banyak, maka yang A, berapa buah yang diperoleh masing-masing keponakannya? Yang B, berapakah sisa buah apel yang dimiliki oleh Pak Budi? Nah, dari sini artinya kita harus paham ya. Di sini kan ada angka-angka 6, 14, 12, 3. Nah, ini angka-angka ini diapakan? Jangan sembarang aja, jangan kalian sembarang tambah kurang kali bagi. Perhatikan dia bahasanya baik-baik. Nah, contoh di sini ya. Dari untuk menyelesaikan soal yang A dengan B ini, kita kan artinya kita harus paham dulu berapakah jumlah seluruh apel yang dimiliki oleh Pak Budi. Nah, perhatikan di sini ada dia membeli 6 dus. Masing-masing dus berisi 14 buah. Nah, yang ini saja itu jumlah apelnya ada berapa? Kita bayangkan ya, berarti dia ada 6 dus. Ini misalnya dus pertama, dus kedua sampai 6. Ya, masing-masing berisi 14. Berarti banyaknya apel yang ini adalah 6 dikali 14, bukan ditambah. Ya, tapi dikali yang ini. Berarti ada 6 dikali 14 itu jumlah apel yang ini. Nah, kemudian ia membeli apel lagi sebanyak 12 buah. Nah, ini dia membeli cuma 12 buah, bukan lagi dos. Ya. Berarti dia
membeli lagi 12 buah. Dan bikin berarti dia dari 6 kali 14 tadi kita tambahkan 12 buah. Artinya bahasa banyaknya apel mula-mula dari si Pak Budi tadi adalah 6 dikali 14 ditambah dengan 12. Nah, 6 kali 14 berapa? 84. Nanti ditambah dengan 12. Berapa jadinya? 96 buah. Nah, ini adalah jumlah seluruh apel Pak Budi. Nah, kemudian ada kata-kata jika seperempatnya. Nah, ini ya. Jika seperempatnya, karena ada kata-katanya berarti seperempat dari seluruh apel Pak Budi ini. Nah, berarti seperempat dari 96. Ya, seperempatnya diberikan kepada 3 orang keponakannya. Berarti kita lihat dulu berapa apel yang diberikan. Ya. Apel yang diberikan. Berarti seperempatnya berarti seperempat kan 1/4 dikali 96. Ya. Nah, seperempat dikali 96 ya. Berapa jadinya? Kita bagi dapatlah nanti ada 24 buah. Ini apel yang diberikan kepada keponakannya. Nah, di mana diberikan kepada ada 3 orang keponakannya sama banyak. Nah, yang ditanya yang pertama adalah berapa buah yang diperoleh oleh masing-masing keponakannya, masing-masing, sendiri-sendiri. Ya, berarti dari 24 ini tadi dibagikan kepada 3 orang, masing-masing dapat berapa? Berarti ini angkanya dapat kan? 24 dengan 3, apakah dikurang atau dikali atau dibagi? Yaitu dibagi, jangan dikali atau dikurang. Ya, jangan 24 kurang 3. Karena dia diberikan kepada 3 orang keponakannya, berarti banyaknya apel masing-masing itu adalah 24 dibagi 3. Dapat berapa jadinya? Itu adalah dapat 8 buah. Nah, artinya banyaknya apel yang diperoleh masing-masing keponakannya adalah 24 buah. Jadi berarti cara mengerjakannya boleh satu persatu. Cari dulu berapa jumlah apel seluruhnya, berapa yang diberikan kepada ponakannya, baru nanti dibagi 3. Ya, atau bisa langsung seperti ini. Berarti banyak apel yang dimiliki oleh masing-masing tadi 6 dikali 14 ditambah 12. Nanti hasilnya dikali 1/4. Baru nanti terakhir dibagi 3. Ini hasilnya dapatlah 8 buah. Ya, seperti itu bahasanya. Jadi ada dikali tambah dikali dibagi. Nah, yang ke B. Berapa sisa buah apel yang dimiliki Pak Budi? Berarti sisa apel adalah jumlah seluruh apel dikurangi dengan yang diberikan. Yang seluruh apel tadi ada berapa? 96. Ya kan? Apel sisa berarti seluruh apel dikurangi dengan yang diberikan semuanya. Yang ini berarti bukan yang 8. 8 ini kan masing-masing. Ini yang semua yang diberikan. Berarti 96 kita kurangi dengan 24. Ya, maka sisa apelnya adalah sebanyak 72 buah. Seperti itu caranya. Oke. Jadi harus paham bahasanya apakah dikurang, dikali, dibagi itu tergantung dengan soal ceritanya itu. Ya, jangan sampai kita salah mengoperasikan. Nah, baik. Dapat contoh yang kedua. Ya. Contoh yang kedua, misalkan adalah ada soal yang seperti ini ya. Nah, soal nomor 11. Perhatikan ya. Yang nomor 11 adalah soalnya seperti ini. Nah, ibu menerima gaji untuk 2 bulan sebesar 3 juta. Ya, ibu menerima gaji untuk 2 bulan sebesar 3 juta. Untuk biaya sekolah anak-anaknya, ia harus menggunakan uangnya sebesar 4/5 dari gaji 1 bulan. Ya. Untuk kebutuhan belanja dapur, ia harus mengeluarkan uang sebesar 1,5 dari biaya-biaya sekolah. Berapa rupiah untuk keperluan dapur?
Nah, perhatikan. Artinya, kita harus paham dulu di sini ya. Ibu menerima gaji untuk 2 bulannya 3 juta. Berarti 1 bulannya berapa? 3 juta dibagi 2. Seperti itu ya. Kita tulis di sini. Nah, artinya ya, gaji 1 bulan itu adalah 3 juta dibagi 2. Berapa jadinya? 1.500.000 ya. Nah, kemudian untuk biaya anak-anaknya, biaya sekolah anak-anaknya, ia harus menggunakan uang sebesar 4/5 dari gaji 1 bulan. Nah, berarti untuk sekolah itu adalah 4/5 dikali gaji 1 bulan. Berarti dikali 1.500.000. Nah, coba kita sederhanakan ya. Sama-sama dibagi 5 dapat 3. Berarti 300.000 dikali 4 dapat berapa? 1.200.000. Nah, kemudian 4/5 untuk kebutuhan belanja dapur, ia harus mengeluarkan uang sebesar 1/2 dari biaya sekolah. Ya, 1/2-nya dari biaya sekolah. Biaya sekolahnya kan ini, berarti 1/2-nya. Ya, 1/2 dari biaya sekolah. Artinya untuk dapur, untuk yang dapur, ya, 1/2 dikali dengan 1.200.000. Nah, ini kita jadikan bilangan biasa, cam biasa, berarti 2 ke 1 2 tambah 1 3 ya. 3/2 dikali 1.200.000. Coba coret. 12 bagi 2 dapat 6. 600 dikali 3 berarti 1.800.000. Artinya untuk biaya dapur itu yang diperoleh adalah 1.800.000. Nah, jadi harus paham ya. Jawabannya adalah berapa rupiah untuk keperluan dapur, itu adalah 1.800.000. Jadi yang harus dipahami di sini ya, untuk kebutuhan belanja dapur ia harus mengeluarkan uang sebesar 1/2 dari biaya sekolah, bukan dari gaji bulan. Berarti kita mengalihkan ini dengan biaya sekolah yang kita kalikan tadi. Oke? Nah, itu beberapa contoh soal. Nah, sekarang kita bahas soal cerita yang sudah diberikan minggu lalu.